Shalom, selamat sore. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Deborah Dumasi Sianipar dari CBM Channel dalam acara Renungan Senja. Saudara tahu Renungan Senja ini adalah untuk mengupas kembali khotbah yang sudah dikhotbahkan pada hari yang minggu yang lalu. Kita masih tetap dalam seputar malaikat. Saudaraku, saya akan bukakan satu kesaksian buat saudara bahwa saya memang pernah melihat malaikat. Nah, apakah ini Alkitabiah atau tidak? Ada nggak di Alkitab? Nah, saya bacakan buat saudara di Alkitab. Dari Ayub 33 ayat 23 sampai 30. Jikalau di sampingnya ada malaikat penengah, satu di antara 1000, untuk menyatakan jalan yang benar kepada manusia, maka ia akan mengasihaninya dengan berfirman, lepaskan dia, supaya jangan ia turun ke liang kubur. Uang tebusan telah kuperoleh. Tubuhnya mengalami kesegaran seorang pemuda, ia seperti pada masa mudanya. Ia berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan berkenan menerimanya. Ia akan memandang wajahnya dengan bersorak-sorai, dan Tuhan mengembalikan kebenaran kepada manusia. Ia akan bernyanyi di depan orang, aku telah berbuat dosa, dan yang lurus telah kubengkokkan, tetapi hal itu tidak dibalaskan kepadaku. Ia telah membebaskan nyawaku dari jalan ke liang kubur, dan hidupku akan melihat terang. Sesungguhnya semuanya ini dilakukan oleh Tuhan 2-3 kali terhadap manusia, mengembalikan nyawanya dari liang kubur sehingga ia diterangi oleh cahaya hidup. Saudaraku, kalau kita lihat tadi di ayat 23 ini, dikatakan jikalau di samping manusia itu ada malaikat penengah, satu di antara 1000. Berarti ada malaikat yang nyata-nyata berbicara kepada manusia dan kepada Tuhan. Nah, saudaraku, saya pernah melihat malaikat ketika apa? Saya beberapa kali sebenarnya melihat mereka. Suatu hari saya dipanggil orang untuk mendoakan orang yang sudah stroke, sudah tidak sadar, sudah koma. Lalu ibu ini masih punya anak yang belum menikah, dan dia menangis terus mengatakan, aku nggak mau mama mati. Sementara dokter mengatakan bahwa ibu ini sudah mati batang otak. Secara medis itu sudah mati, tidak bisa lagi dihidupkan kecuali oleh mujizat Tuhan. Saya sering berdoa kepada Tuhan, bukan memaksakan kehendak saya, tetapi bertanya kepada Tuhan. Saya selalu bertanya, karena anak-anak ini ada 2 orang yang rela, yang satu tidak rela. Yang belum menikah ini nggak rela. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya jauh-jauh nih dipanggil orang ini untuk datang berdoa bagi mamanya. Sesungguhnya apa yang kau kehendaki? Apakah engkau memang memiliki kehendak untuk menjemput mamanya sekarang? Karena sekarang mamanya ini di rumah sakit bernapas karena bantuan mesin. Dokter mengatakan kalau diangkat nih mesin, maka sudah selesai. Tetapi jika diteruskan, uang mereka juga terbatas. Mereka merasa bersalah jika melepaskan mesin ini. Saya berdoa kepada Tuhan. Lalu saya diperlihatkan Tuhan, saudara, dalam penglihatan. Ada datang malaikat. Malaikat ini, saudara, seperti wajah tampang semua seperti manusia, agak tinggi besar. Tetapi di tangannya ada sayap. Nah, saya melihat nih, ini saya taruh di sini bukan kita menyembah patung, saudara. Ini patung malaikat, boneka malaikat. Saya ini hanya alat peraga memberi contoh. Kira-kira seperti ini, seperti inilah malaikat yang saya lihat itu. Ada beberapa kali saya melihat malaikat ketika seseorang sudah sekarat. Ada yang berdoa, malaikat datang menjemput saudaraku.
Nah, ada orang yang tidak hidup di dalam Tuhan, tidak mengenal Tuhan, dia meninggal. Saya juga pernah dilihat dijemput setan. Karena orang ini kepahitan, tidak menyelesaikan masalahnya dengan Tuhan atau dengan orang lain yang ada di bumi. Tetapi orang yang saya doakan, yang saya lihat ini, karena pertengkaran anak-anaknya, sehingga dia mengalami semacam antara mati dan hidup. Nah, saya bertanya kepada Tuhan, daripada saya tengking-tengking, ternyata melawan kehendak Tuhan. Ternyata Tuhan menjawab saya lewat penglihatan, lihatlah hambaku, ini saatnya aku membawa dia pulang. Aku sudah utus malaikatku. Lalu saya lihat malaikat ini siap menjemput ibu ini, saudara. Setelah itu, saudaraku, saya beritahu kepada keluarga ini, Tuhan mengatakan suruh keluarga ini berdamai. Setelah mereka berdamai, akhirnya mereka bisa saling mengampuni. Akhirnya mereka bisa rela melepaskan mamanya untuk kembali kepada Tuhan. Dan sukacita dan banyak kerugian dicegah. Saudaraku, siapapun, kalau engkau mau banyak berpuasa, hidup sungguh-sungguh dalam kebenaran, kejar Tuhan, firman Tuhan itu kenakan, makan, kunyah, nikmati firman Tuhan, lakukan dalam hidupmu. Matamu akan dibukakan Tuhan, melihat alam roh. Engkau akan melihat dan rohmu akan tahu membedakan apakah ini malaikat yang berpura-pura, setan yang berpura-pura. Karena ada dikatakan malaikat yang seperti menyerupai singa yang mengaum-ngaum. Saudaraku, rohmu akan tahu ini malaikat Tuhan apa bukan. Itu tergantung dalamnya hubunganmu dengan Tuhan. Jadi saudaraku, ada malaikat yang menjemput orang percaya. Maka jika ada keluarga yang sedang sekarat, betapa pentingnya seluruh keluarga berkumpul, berdoa, melakukan puji-pujian kepada Tuhan, supaya tidak ada kuasa kegelapan yang mengganggu, yang mencoba merampasnya. Saudara harus berdoa, menyerahkan keluarga saudara. Jangan memaksa Tuhan. Tak boleh kita memohon. Kita boleh memohon kesembuhan, tetapi kita harus berani mengatakan, jadilah kehendak-Mu. Saudaraku, ibu ini akhirnya dibawa Tuhan naik. Saya lihat ke sorga, saya lihat ke terang. Dan keluarganya damai, mereka bersuka cita sampai hari ini, saudaraku. Demikian pengalaman saya sampaikan tentang malaikat ini. Besok kita akan mengupas apa saja yang dikerjakan oleh malaikat ini ketika di bumi, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Kita akan kupas lagi pada waktu yang sama jam 5 sore dalam acara renungan senja, yaitu tentang pekerjaan-pekerjaan malaikat di bumi. Itu ketika manusia di bumi berpuasa, malaikat datang menolong mereka. Apa saja yang dilakukannya? Sampai jumpa besok. Saudaraku, jika saudara terberkati dengan kesaksian ini, ingat sekali lagi saudara, saya bukan bermaksud meninggikan diri. Aku bersaksi karena aku percaya betul, dan saya rindu saudara mengalaminya, melihat malaikat juga, sehingga iman saudara pun dikokohkan. Memang lebih baik saudara beriman walaupun tidak melihat, tetapi sangat membantu jika Tuhan memberikan karunia-karunia seperti ini kepada saudara. Sampai jumpa di acara yang sama besok hari jam 5 sore, yaitu acara renungan senja dari saya, Deborah Dumasi Sianipar. Saya mengatakan jangan lupa like, share, subscribe, dan komen supaya saudara mendukung pelayan ini. Semakin banyak orang yang tahu hal-hal yang selama ini tertutupi, supaya orang-orang percaya makin dibangun, makin kuat di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom. God bless you. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share ke teman-teman kalian semuanya. Tuhan Yesus memberkati.